Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Potsago, Podcastnya para juara. Bersama saya Farah Moza. Dan saya Bagas Dwi. Kami berdua di sini akan nemenin kalian nih, dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa ya? Oke, tenang semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul kami, yaitu ibadah menjadi solusi kegalauan hati. Tentunya kali ini kita nggak berdua aja. Di sini kita kedatangan narasumber kita. Ya, narasumber kali ini sangat spesial ya teman-teman. Beliau adalah Ustaz Sofwan Iskandar. Kepadanya kita silakan. Ustaz. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senantiasa semoga senantiasa sehat selalu ya Ustaz. Amin, amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Ustaz, Ya. seperti yang kita ketahui, remaja ini kan rentan banget sama yang namanya depresi, lebih galau. Nah, sejauh ini menurut Bapak, apa pandangan Bapak tentang para remaja yang masih depresi atau galau? Apakah mereka menanggapinya dengan berlebihan atau lebay untuk mereka? Galau atau depresi itu hal yang wajar di semua orang, termasuk para remaja. Ya, tapi jangan terlalu. Walaupun seseorang itu galau, depresi itu tetap harus dalam batas-batas. Itu punya batasan tertentu sampai yang bilang nggak berlebihan. Iya. Berarti kita nggak baik ya? Iya, itu. Untuk masalah pengalaman untuk galau, kita pernah nggak sih merasa galau atau bisa lebih saat kita memilih sesuatu pilihan? Iya. Nah, Oke, ya saya juga manusia ya. Jadi suka galau, dalam bahasa agama disebut dengan khauf dan hazan. Jadi remaja galau, bapak juga galau, cuma galaunya mungkin berbeda. Remaja yang namanya karena misalkan perempuan ya saya. ya, atau terkait dengan nilai, dengan pelajaran dan lain sebagainya. Oh iya, kalau galau itu emang bisa mengganggu dan berdampak buruk buat kesehatan dan iman. Apa emang seperti itu? Ustaz? Iya, jadi galau atau depresi kalau keterlaluan atau tidak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan itu bisa berakibat fatal. Bahkan dulu di Jepang orang depresi, orang galau itu bisa bunuh diri. Banyak kasus di sana. Banyak ya, dan di Jepang itu kasus-kasus seperti itu udah biasa. Orang bunuh diri, orang loncat dari gunung tinggi dan lain sebagainya. Cuma karena depresi sama galau itu. Betul, makanya kita harus berusaha menyalurkan rasa galau itu terhadap sesuatu yang masuk. Sejauh ini dari pandangan Bapak tentang anak-anak yang masih galau itu seperti apa? Ya, menurut Bapak, kegalauan itu manusiawi, depresi itu manusiawi, tapi harus bisa apa ya, salurannya yang positif. Jadi dalam bahasa agama, kalau seseorang galau, pusing, segeralah berwudu, gitu ya, segeralah sholat sunnah atau ngaji Al-Quran. Jadi tenang. Betul, kenapa? Karena dengan berwudu, dengan sholat, dengan ngaji, insya Allah itu akan tersalurkan rasa galau. Bapak, kan kalau para perempuan ini, kalau yang sedang dalam fase haid atau datang bulan, mereka kan nggak dibolehin buat ibadah, bahkan pegang mushaf aja nggak boleh. Untuk menjadi pegangan agar tidak galau lagi, Pak, boleh nggak menghilangkan galau atau resah dengan berjalan-jalan, makan, atau mimpi atau me time segala macamnya? Kalau ya Bapak juga punya anak ya, perempuan, kalau lagi haid itu suka ya gimana lah gitu ya, moodnya ya bad mood gitu ya, stabil. Nah, bagaimana supaya itu bisa direm gitu ya? Boleh nggak dengan jalan-jalan? Ya boleh, jalan-jalan atau makan-makan, tapi jalan-jalan dan makan-makan yang positif. Jadi jangan sampai makan minuman sampai pokoknya sesuatu yang positif, sesuatu yang dibolehkan oleh agama silakan.
menurut Bapak gimana caranya hilangin rasa galau atau gelisah yang ada pada diri kita? Ya, kalau dalam bahasa psikologi itu yang disebut dengan katarsis ya. Jadi ketika seseorang itu galau, itu boleh mengungkapkan dengan bahasa dia, gitu ya, katarsis itu. Bahkan dia boleh saja berteriak, tapi teriakan yang tidak mengganggu orang lain. Ya, kalau dalam bahasa demokrasi kita boleh melakukan ekspresi sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, tetapi dalam agama orang ketika menyalurkan rasa kegalauannya itu tadi, ya, dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dapat mengurangi rasa galau? Oh iya, ya, dalam bahasa agama itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan galau, jangan resah, jangan gundah gulana. Karena kata Allah, kami beserta kamu, atau Allah beserta kita. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan menenangkan kita. Yang penting ibadahnya itu sesuai dengan syariat dan aturan. Masya Allah. Jadi Allah itu kita nggak bakal ngerasa sendirian karena salah galau. Iya, insya Allah. Tapi Ustaz, apakah ibadah itu bisa menjadi salah satu pilihan supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah? Apa masih ada pilihan lain? Kalau dalam agama, ya, untuk menghilangkan rasa galau itu dengan baik, ya, dengan baik. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran juga ada sebuah ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, ya. Jadi jadi segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Allah dengan cara beribadah. Bapak, tapi kan ada yang bilang gitu, katanya kalau misalnya depresi itu nggak usah disangkut pautin dengan agama, katanya itu cuma mental lo aja misalkan misalnya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, depresi itu kalau galau itu manusiawi. Tapi kalau depresi itu kan sudah tertekan banget ya. Nah, itu memang kita harus bisa mengobati rasa depresi itu dengan mengembalikan kepada ajaran-ajaran ya. Jadi depresi yang negatif itulah depresi yang berhubung dengan mabuk-mabukan, bunuh diri, narkoba. Nah itu depresi yang penyalurannya tidak baik, ya, negatif. Tapi kalau dengan depresi orang malah aktif beribadah. Bapak cerita sedikit. Ada seorang sufi di dalam Islam, itu adalah Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah menjadi seorang sufi itu karena dalam tanda petik, ya, putus cinta. Nah, putus cinta, maka dia mengembalikan cintanya hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi ketika dilamar oleh seorang gurunya, Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, ya Robiah, daripada kamu sendirian, mendingan nikah denganku. Apa jawaban Robiah? Mohon maaf ya guru Hasan Basri, jangankan engkau, Rasul pun sudah tidak sempat saya cintai, karena cinta saya sudah habis untuk kamu. Ya. Jadi karena memang depresi, putus cinta, maka kemudian dia berputar malah lebih banyak beribadah. Jadi kita harus lebih Mendekatkan diri. Iya, mendekatkan diri kepada Allah. jangan lupa dengan masalah-masalah yang kita sedih. Nah, Maret banyak kesedihan. Iya. Itu nggak bagus ya. Iya, Iya. bagus. Ini malah nyakitin kita. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak, cara yang menurut Bapak ampuh dan bisa mengurangi rasa galau. iya. Jadi untuk mengurangi rasa galau, ketika kita misalkan galau, segera kita beristighfar. Istighfar, banyak istighfar. Dalam ajaran agama, istighfar itu kan diharuskan atau dianjurkan setelah sholat fardu.
Tapi sesungguhnya tidak mesti setelah sholat fardu. Ketika kapan saja, ketika kita tertekan, ketika kita depresi, maka kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Boleh jadi orang depresi itu karena nanti dosa, gitu ya. Nah, Allah itu menguji dia. Betul, ya, karena boleh jadi itu ujian dari Allah. Nah, setelah kita mendengarkan banyak sekali pendapat dan nasihat yang diberikan, gimana nih tanggapan kalian? Isi kolom komentar ya. Bisa banget nih buat teman-teman yang masih suka galau sama pilihannya atau masih suka ngerasa gelisah, kan bisa banget terapin cara yang udah Pak Ustadz cobain. Terima kasih kepada Ustaz Sofwan karena udah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dari Ustaz Sofwan bisa kita manfaatkan dengan baik bersama. Amin. Amin. Gak kerasa ya, kita udah di akhir pembahasan pada video hari ini. Semoga nasihat dan pelajaran yang telah disampaikan bisa dimanfaatkan. Sebelum kita pamit, kami berdua punya pantun nih. Ibu Ija pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri segmen hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Sekian dari kami. Saya Farah. Saya Bagas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.